Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alchemy Supreme episode 135 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan kemunculan seorang gadis yang mengaku sebagai sepupu dari King Subaitian. Diketahui gadis ini bernama Yunling. Alih-alih merasa senang karena sudah bertemu keluarga, Subaitian malah tampak acuh kepada Yunling. Yunling pun tidak menyerah begitu saja, di mana dia kembali berkata apakah Subaitian tidak ingin mengetahui kabar dari ibunya saat ini. Akan tetapi tetap saja Subaitian tidak terlalu memperdulikan apa yang dibicarakan oleh Yunling. Masih belum diketahui kenapa Yunling bisa menjadi salah satu alkemis yang berasal dari lembah obat dan kenapa Yunling bisa berada di lembah obat bersama dengan ibu King Subaitian. Tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Zuran ke dalam restoran. Tentu saja kedatangan Zuran ke tempat ini karena dia selalu mengincar semua alkemis yang berada di kota kekaisaran. Zuran yang masuk secara tidak sopan memancing kemarahan Baizeng. Baizeng meminta Zuran untuk segera pergi karena dia sama sekali tidak mendapatkan undangan di tempat ini. Zuran sendiri menganggap Baizeng hanyalah seekor semut yang mencoba untuk mengganggunya. Dia pun melakukan serangan menggunakan api hijau langit yang membuat Baizeng langsung tidak berdaya. Wakil ketua akademi mencoba untuk memadamkan api yang digunakan oleh Zuran, tapi dia gagal karena api tersebut tidak mudah untuk dikendalikan. Saat ini tangan Baizeng terancam lumpuh jika api hijau langit tidak segera dipadamkan. Zuran pun tertawa lebar melihat Baizeng kesakitan. Dia menganggap kalau serangan ini sebagai hadiah pertemuan dengan para alkemis yang sudah datang ke restoran hari ini. Sementara itu Ching-er berniat memberikan bantuan karena dia sadar betapa berbahayanya api hijau langit jika terus dibiarkan membakar tangan Baizeng. Akan tetapi King Subaitian melakukan penyelamatan dengan cepat menggunakan satu tetes air yang dia ambil dari gelas teh. Pada akhirnya lengan dari Baizeng berhasil terselamatkan oleh King Subaitian. Penyelamatan yang dilakukan oleh Bang MC tentu saja membuat Zuran sangat marah. Dia tidak menyangka kalau Subaitian selalu saja menggagalkan rencananya. Ketika Zuran marah, Subaitian malah mengejek dengan bertanya panggilan apa yang paling cocok digunakan kepada Zuran. Apakah nama si pengendali api hijau langit? Sudah terdengar bagus, ucap Subaitian. Zuran kemudian meminta Subaitian untuk berhati-hati karena di lain waktu dia pasti akan memberi pelajaran kepada Bang MC kita. Zuran pun berniat kabur untuk menghindari Subaitian hari ini. Dengan cepat King Subaitian langsung menutup pintu agar Zuran tidak bisa keluar dari dalam restoran. Kalau kau sudah datang, kenapa terburu-buru untuk pergi, ucap Subaitian kepada Zuran. Pertarungan antara Subaitian melawan Zuran pun tidak bisa terhindarkan lagi di tempat ini.
Setelah melakukan beberapa kali serangan, Zuran tampak tidak mampu meladeni pertarungan melawan Subetian. Dia pun meminta bantuan kepada dua orang anak buahnya yang sudah menunggu di luar untuk membunuh King Subetian sekarang juga. Menyerang Subetian tanpa sebuah rencana adalah kesalahan besar. Tampak anak buah Zuran langsung terpental tidak berdaya terkena serangan Bang MC kita. Sementara itu, rekan dari Yunling memberikan pujian kepada Subetian yang ternyata punya kemampuan di atas rata-rata. Yunling sendiri membenarkan hal tersebut, tapi sayangnya lembah obat tidak bisa menerima Subetian sebagai anggota mereka. Zuran yang tidak punya pilihan lain akhirnya mencoba untuk melarikan diri. Sementara itu, dua orang anak buah Zuran yang berasal dari istana Huoling berhasil ditangkap oleh Qing Er dan yang lain. Di saat yang sama, Zuran yang mencoba kabur dari kejaran Subetian, tiba-tiba saja dia berhenti di tengah hutan. Subetian pun lekas bertanya kenapa Zuran tidak melarikan diri lagi. Zuran pun kemudian tertawa sembari berkata kalau Subetian sudah masuk ke dalam perangkap yang dia buat. Dia pun segera mengaktifkan sebuah formasi menggunakan api hijau langit guna melakukan serangan kepada King Subetian. Kepercayaan diri terlihat di wajah Zuran yang menganggap kalau Subetian pasti akan mati jika dia terkena serangan formasi yang dia buat. Meskipun formasi Zuran cukup hebat, tapi King Subetian masih terlihat tenang dan melakukan pergerakan sama sekali. Formasi pembunuh kecil seperti ini yang hanya bisa kamu andalkan, tanya Subetian sembari menangkis serangan demi serangan yang dibuat oleh formasi Zuran. Benar saja, serangan formasi Zuran berhasil dimentahkan oleh Bang MC kita dengan begitu mudah. Keberhasilan Subetian mengalahkan serangan formasi tidak membuat Zuran putus asa. Dia pun segera mengambil esensi api hijau langit untuk kembali mencoba melakukan serangan kepada Subetian. Penggunaan formasi ini membuat Subetian mencela Zuran begitu bodoh. Semua itu dikarenakan formasi seperti ini tidak akan mampu mengalahkan Bang MC kita. Sebuah formasi yang penuh lubang seperti ini mencoba untuk melukaiku, tanya Subetian sembari mengejek formasi buatan Zuran. Benar saja, dengan kemampuan luar biasa King Subetian, dia berhasil menghancurkan formasi yang disebut Zuran bisa membunuh Bang MC. Bahkan di sini Zuran harus terkena serangan telak yang membuatnya muntah darah. Dia pun merasa tidak percaya karena sudah banyak melakukan pengorbanan, tapi belum mampu untuk melukai Subetian sedikit pun. Sambil turun ke bawah, Subetian meminta Zuran untuk tunduk kepadanya, akan tetapi Zuran menolak dan kembali mencoba melakukan serangan kuatnya kepada Bang MC. Melihat Zuran kembali menyerang membuat Subetian tersenyum. Kau benar-benar rela banyak berkorban hanya untuk melakukan serangan ini, ucap Subetian sembari tersenyum. Pengorbanan Zuran ini tentu sia-sia saja. Dengan banyaknya energi Zuran yang terbuang, tentu saja akan semakin mudah Subetian untuk membunuhnya. Ketika Subetian sudah berada di atas angin dan hampir membunuh Zuran, tiba-tiba saja serangan pedang Subetian terhadang oleh kekuatan lain. Zuran pun langsung tersenyum karena bantuan yang dia butuhkan sudah datang. Bantuan yang datang ternyata adalah Kaisar Monster Phoenix yang berasal dari istana Huoling. Kemunculan Kaisar Phoenix ini juga sekaligus menutup episode 135 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.